pada yang namanya al-muwafaqah ini. Jangan-jangan al-muwafaqah ini, tapi saya ingin tahu al-muwafaqah dari siapa? Yang pertamanya, saya berhusnudon secara empirik adalah keluar dari ucapan Syekhuna Badiuzzamani. Kenapa? Faktanya tidak mungkin akan diberikan konsep organisasi al-muwafaqah yang mempersatukan ulama dan masyarakat yang sedang terpecah pada waktu itu kalau konsep al-muwafaqah adalah tidak dipahami. Al-muwafaqah itu adalah konsep usul fikih. Mungkin nanti Prof ini bisa menjelaskan konsep mafhum muwafaqah ya. Muwafaqah adalah mafhum yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafadz. Ini adalah konsep usul fikih. Syekhuna Badiuzzamani adalah belajar fikih, memahami usul fikih. Ini fakta yang kedua, yang ketiga, sejarah begitu. Fakta yang ke-1, al-muwafaqah sebagai realitas dibentuk sebagai sebuah organisasi untuk mempersatukan. Fakta yang kedua, Syekhuna Badiuzzamani ditunjuk oleh ulama pada masa itu dan dilegalisasi pada masa itu oleh ketua cabang PSI Syarikat Islam Indonesia, Partai Syarikat Indonesia oleh Kiai Haji Mustafa Kamil, bukan karena ada kekerabatan, bukan tapi karena kepiawaian Syekhuna Badiuzzamani. Yang ketiga ada fakta, Syekhuna Badiuzzamani belajar ilmu fikih. Yang keempat, Syekhuna Badiuzzamani adalah memiliki kemampuan dalam bidang usul fikih Imam Malik, Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan kata al-muwafaqah adalah dari Syekhuna Badiuzzamani. Catat itu fakta. Jangan dianggap itu adalah remeh. Saudara cucunya Syekhuna Badiuzzamani. Jangan dianggap remeh itu. Karena itu melahirkan sebuah implikasi yang bagus. Apa implikasi yang bisa mempersatukan ulama pada masa itu? Dan disinilah Syekhuna Badiuzzamani melakukan apa gerakannya, melakukan nilai kebangsaannya, jejak kebangsaannya pada al-muwafaqah dan PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Syekhuna Badiuzzamani yaitu pertama menghilangkan pertentangan antara ulama jangkar dengan ulama non jangkar. Kedua, yaitu melakukan musyawarah hal-hal yang khilafiyah. Jadi tidak diangkat oleh Syekhuna Badiuzzamani. Betul kalau tadi disebutkan oleh cucunya ya, Pangercana Kiai tadi ditikahkan ya, ada Pak Dadang ya, Ki Holil ya. Ajangan Holil yang apa-apa saya pernah juga ikut ngaji kepada beliau yang di Kaum Lebak, dinikahkan dengan duriyahnya beliau karena memang beliau adalah paham tentang usul fikih dan bagaimana juga beliau adalah mempererat, tidak mempertinggikan khilafiyah. Itu dengan melalui organisasi muwafaqah itu. Yang selanjutnya adalah di dalam muwafaqah itu menyelesaikan konflik-konflik juga. Konflik-konflik gitu. Syekhuna Badiuzzamani memimpin di situ sebagai disebut dalam tatanan masyarakat pada masa itu hakim Garut. Hakim disebutnya. Jadi pada masa itu sebutnya hakim. Hakim. Jadi Syekhuna Badiuzzamani berfungsi sebagai hakim. Jadi menggunakan pendekatan usul fikih di sini. Karena pendekatan usul fikih maka seluruhnya menjadi tidak bertengkaran, masalah khilafiyah disatukan ya. Dan itu terjadi sampai tahun 60-an. Disebutnya musyawarah yang sekarang muhadharah atau mabasul basaul masail. Seperti misalnya di suka apa namanya kalau di Gar itu kantor apa kawadanaan ya, itu berkumpul. Ada masalah, disitulah yang menentukan Syekhuna Badiuzzamani terakhir disebutkan dengan usul fikihnya, akhirnya damai semuanya. Pertentangan khilafiyah terjadi karena memang lagi kan ada tajrid segala macam munculnya, datang lagi Persatuan Islam, datang lagi Muhammadiyah segala macam, di situ ada Al-Sunnah, ada yang Nahdlatul Ulama segala macam. Itu adalah pada masa itu disatukan oleh Kiai Badiuzzamani, nilai kebangsaan ditanamkan bahwa kita bersatu semuanya. Kenapa Garut sampai hari ini damai? Lacaknya itu salah satunya itu. Karena tradisi al-muwafaqah. Saya tanya pada Bapak sekalian, damainya bukan karena bantuan APBD, bukan Persis Muhammadiyah ini, bukan. Karena memang tradisi begitu. Indonesia itu sekarang ini di Garut itu bukan misalnya NU Muhammadiyah Persis mau karena bantuan APBD, tidak, karena memang nggak pernah bertengkar.
terjadi pertentangan tentang masalah hilafah, masalah kunut, masalah witir, masalah tarawih 23, itu sudah biasa dibahas dari dulu, dan itu damai-damai aja. Karena itulah Garut ada sebuah disertasi penelitian yang di studi agama-agama, kenapa di Garut kohepisitas terjadi, tidak ada pertentangan, karena memang sejak diantaranya adalah peran kiai kita Syekhuna Badiuzzamani yang senantiasa menanamkan kebersamaan dan persatuan ini dari kebangsaan, ya. Nah kemudian melalui apa lagi? Adalah melalui wadah PSI sampai 1938 sebelum beliau ke Mekah. Itu berdasarkan primer yang saya temukan dan berdasarkan catatan-catatan yang saya temukan dari beberapa koran, beberapa sumber tulisan yang lainnya di perpustakaan. Ini adalah menanamkan ulujikat dan membangkitkan menentang penjajah Belanda, menanamkan persatuan dan kesatuan dalam menentang kebijakan pemerintahan kolonial, menentang kebijakan Bupati Kertalagawa agar namanya dicantumkan dan disebut dalam khutbah Jumat, mempropagadakan bersama Kiai Haji Mustafa Kamal untuk menerjemahkan Al-Quran dan khutbah Jumat dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Jadi dulu susah dengan bahasa Indonesia, kan khutbah itu dengan bahasa Arab saja gitu kan, memang dalam Fathul Qorib disebutkan gitu. Nah itu Kiai Haji Mustafa Kamil ini harus dengan bahasa Sunda, mau ngartiin gitu. Maka terjadilah, maaf saya akan buka, terjadilah sebagai sebuah polemik antara ajengan yang di kaum Cap Jangkar dengan ajengan yang di Ciledug Pak Mustafa Kamil, itu Kiai Badiuzzamani di situ. Dan terjadi di situ nanti akan disatukan nanti dalam pertemuan muafakoh, dan ternyata hilanglah Cap Jangkar itu, sadar mereka itu. Dan itu diantaranya adalah berkembanglah khutbah-khutbah Jumat bahasa Sunda, bahasa Indonesia, mulai datang lagi kan nanti Muhammadiyah nih, kemudian Persis kan gitu kan, itulah salah satunya ya. Kemudian melalui Hizbullah dan Sabillah. Apa Hizbullah? Hizbullah itu adalah tentara bikinan kerjasama antara ulama Indonesia, baik dari yang nanti akan menggabung dari Masumi bikinan Jepang, kemudian berubah tahun 45 bulan November Masumi lagi, di situ membentuk Hizbullah dan Sabillah atas kerjasama dengan Jepang pada masa itu. Apa Hizbullah? Hizbullah itu adalah tentara yang akan disiapkan sebagai perlawanan terhadap kalau terjadi lagi nikah Belanda dan situ datang ke Indonesia. Hizbullah itu 17 tahun sampai 25 tahun, Sabilillah adalah para ajengan. Nah ini tidak dicatat Kiai Badiuzzamani itu yang selama ini hanya holwat saja, tidak, itu hanya strategi taktik saja. Kiai Badiuzzamani itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, jenius sekali. Apa? Beliau membentuk juga pasukan khusus sebanyak 40 orang, itu jarang dijelaskan, 40 orang. Itu Kiai ajengan Udin, itu segala macam, ada satu pihak peleton ya, grup itu, tetapi sebenarnya dia ada menjadi pasukan khususnya Kiai Badiuzzamani. Ceng Udin ya, segala macam disebutkan, jago-jago gelut dulu gitu. Itu 40 orang, dan itu dibina holwatnya dan diberikan bacaan-bacaan tertentu. Di antaranya ada hijib bahar, hijib segala macamnya, hijib auta, hijib nasar, kemudian ada surat kahfi, kemudian ada surat al-an'am, termasuk bagaimana agar tidak kelihatan oleh musuh itu untuk prajurit seperti Pantis dan kawan dikasih yang namanya surat al-an'am. Kalau saya dulu dikasih 125 hari 125 kali di wiridnya dan 1 minggu di saumnya. Itu diajarkan tuh dengan holwat seperti itu. Bukan holwat itu berarti tidak boleh keluar. Kalau hari Jumat keluar gitu. Itu bukan hanya untuk menanamkan tauhid, dan secara psikologis juga adalah menanamkan keberanian pada masa itu. Dan ternyata di sini hagiografinya, karomahnya, salah satu bukan hanya yang dimiliki oleh Syekhuna Badiuzzamani, tetapi para murid-muridnya di situ banyak yang tidak diketahui oleh Belanda. Ya, tidak diketahui Belanda. Keberpasan ke Belanda, Belanda ke sini ya ke sini gitu. Ternyahon si belagu ke Belanda gitu kan. Itu salah satunya ya. Nah, ini pasukan khusus dengan strategi bergerilya dan taktik bergerilya. Yang saya sebut misalnya, saya pernah membuka yang namanya itu Arboretum, saya pernah membuka dengan Camat Samarang. Yang pertama membuka yang namanya Talaga Ciberem, saya nang di situ dan holwat, dan saya di situ wirid.
baru-baru dibuka. Itulah tempat holwatnya Sayyidina Nurul Zaman. Tempat salah satu holwatnya Sayyidina Nurul Zaman ketika saya bergerilya sampai ke sebelum masuk ke Majalaya, yaitu yang sekarang disebut dengan apa? Telaga Gunung Ten 7. Itu ada 7 gunung, ada 7 telaga sebenarnya. Pernah ke sana enggak? Ciberem, sebenarnya itu telaga bunyi apa sembunyi itu namanya itu ya. Nah, itu ada tempat beberapa holwat di situ. Kemudian sabilillah itu sekali lagi 40 orang, diantaranya Kiudin segala macam, dan melakukan perang loh. Diantaranya melakukan bersama ketika Belanda datang ke tahun 47 juga, saya udah bisa mengutus juga untuk mempertahankan kota Bandung. Tapi kan jebol kota Garut itu, sampai ke Garut kan jebolnya dari Pangalengan. Para tentara kita strategi nunggu di Cilebung Tiis, tapi keluar daripada Pangalengan. Nah, ketika menyerang Kurem itulah Sayyidina Nurul Zaman mengutus 40 orang inilah. Dan kemudian juga pasukan Hizbullah Sabilillah yang dikirim ke Bandung. Maaf, kalau dari Tasik itu menurut penuturan yang saya wawancara muridnya Sayyidina Nurul Zaman 17 tahun pada masa itu, jadi pasukan Hizbullah, dan ternyata pasukan dari Sayyidina Nurul Zaman ini, Hizbullah Sayyidina Nurul Zaman ini tidak ada yang meninggal satupun. Sementara Hizbullah Sabilillah dari Tasikmalaya hampir setengahnya meninggal dunia. Itu disebutkan, itu salah satu pertolongan karomahnya beliau ya. Kemudian selanjutnya Sayyidina Nurul Zaman menanamkan kebangsaan melalui ajaran Thariqah Tijaniyah, yaitu apa? Tanasub biqaumin, dan pembinaan moral bangsa. Bagaimana tidak korupsi segala macam, tanamkan itu. Tanasub biqaumin oleh PSI dan Masumi dan Nahdlatul Ulama. Kemudian merintis Persatuan Ulama Sukabumi yang dulunya Al-Ittihad, yaitu Kiai Sanusi, dan beliau juga adalah pengamal, salah satu pengamal Thariqah Tijaniyah. Kemudian juga nantinya kan PW akan berkembang menjadi disatukan dengan Ki Halim di Majalengka menjadi PW yang sekarang. Kemudian Tanasub biqaumin melalui pendidikan bangsa melalui Perti. Itulah salah satu jejak-jejak kebangsaan yang ditanamkan, tidak hanya perang tetapi juga bagaimana menanamkan moral, kecintaan kepada tanah air melalui organisasi ini. Kita tahu bahwa kenapa misalnya Sayyidina Nurul Zaman itu bersinambungan dengan kepentingan meningkatkan masyarakat, kecerdasan dan kesadaran nasional pada masa itu. Kita tahu Sayyidina Nurul Zaman adalah aktivis Syarikat Islam Indonesia dalam program Azas Orang Tandim yang pertama adalah persatuan dalam umat. Persatuan dalam umat itu ya. Di situ mulai di situ, karena umat itu sudah bersatu, sudah terjadi perpecahan umat itu. Tidak persatuan umat tapi persatuan dalam umat. Kalau society itu kan ada madhab berbagai macam. Di situ Sayyidina Nurul Zaman, meskipun Sayyidina Nurul Zaman adalah madhabnya secara teologi Al-As'ariyah, tetapi beliau tidak pernah mencaci maki. Itu Sayyidina Nurul Zaman. Sayyidina Nurul Zaman tidak pernah mencaci maki kelompok yang berbeda dengan beliau. Karena itulah beliau digurui oleh seluruh ulama dan kiai ustadz yang ada di Garut dan khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Beberapa geografi saya tidak akan menjelaskan, ada bercatatan geografi termasuk misalnya disebutkan tadi itu adalah catatan kenapa Jenderal Malabi meninggal dunia. Ada cerita orang-orang tua dulu dari Pamengpeuk, dari Samarang ngeriung pada waktu suatu saat Sayyidina Nurul Zaman keluar, mau kemana? Mau main dulu katanya. Lu kemana? Ada perluan dulu gitu. Pas pulang ternyata Sayyidina Nurul Zaman sudah berlumuran darah, dan itu menyebutkan sudah bunuh jenderal. Satu pasien. Yang kedua adalah saksi dari Surabaya datang ke sini bahwa Sayyidina Nurul Zaman adalah melakukan kelihatan perang di Surabaya dengan mengibas-ibas sorbannya. Itulah karomah, itulah namanya karomah. Itulah tidak bisa dijelaskan secara empirik, harus dijelaskan dengan keimanan. Dan ada teorinya disebut dengan hagiografi. Saya sedikit hagiografi. Apa itu hagiografi? Saya akan bisa sedikit. Maaf ya, sedikit biar ada teorinya. Ya. Ada teorinya. Bicara hagiografi. Saya akan bicara hagiografi. Hagiografi itu apa? Dan menjadi salah satu mata kuliah di sejarah peradaban Islam
termasuk Sayyidul Bajaman juga dijelaskan. Apa hagiografi itu adalah hagiografi, like biography and autobiography. The word biography has to do with the written word. The combining from graphy comes from Greek's graphian meaning to write. Hagio comes from a Greek word that mean saintly or holy. Jadi hagiografi itu sama dengan seperti sepertinya biografi. Tetapi ada nilai apa? Yaitu sejarah kehidupan orang-orang suci. Kalau orang Kristen menyebut santa, santa itu wali. Katolik wali itu. Jadi sebelum Islam, jadi kan Nabi-Nabi Isa juga kan Nabi-Nabi Islam disebut santa, itu wali-wali sebetulnya. Nah di sini disebutkan manakib adalah siro, adalah bagian daripada hagiografi. Karena itu untuk menjelaskan hagiografi Sayyidul Berzaman perlu ada testimoni. Saya ingin ada periwayatan agar dipahami dan dibuktikan secara rasional, empirik, secara saintifik. Tidak akan lagi yang bisa menolaknya. Terutama misalnya tentang ucapan misalnya sebelum kemerdekaan, sebelum terjadi G30 PKI, Sayyidul Berzaman melempar-lempar, ngumpulkan telur kan. Nah itu tolong saya dikumpulkan itu dari siapa aja cerita-cerita itu, dari siapa yang bicara, siapa A atau Imam, Asep, apa siapa sebutkan nanti periwayatan biar jelas seperti hadis Rasulullah SAW dalam hadis itu kan, sanadnya itu kan lempar-lempar itu, setelah itu dibuang-buang kan itu yang namanya apa, telur itu busuk apa, karena akan ada terjadi kekacauan dan terjadi busuk lah itu yang namanya apa yang namanya gerakan G30 PSKI. Memang unik saudara-saudara, nama wali mah unik, wali mah di mana-mana ge teka harti ku akal unik, teu boga ceurik wali mah di hareupeun yang ceurikan marmot wali mah, teu boga wali mah terus ngahuapan jelema anu nini kan, wali mah teu boga nuntun segala macam, itulah unik wali-wali Allah. Nah Sayyiduna Berzaman sebagai wali Allah, Sayyiduna Berzaman sebagai wali Allah, dia berjuang dalam kebangsaan ini bukan hanya secara fisik empirik, tetapi juga melalui karomah-karomahnya, dan itu harus diikuti oleh kita semua. Apa? Keikhlasan beliau. Sayyidul Berzaman tidak pernah ingin menjadi pahlawan nasional, tetapi dia adalah keikhlasannya, itu yang diikuti. Hanya kita kewajiban sebagai duriyahna turunannya untuk menjadikan beliau sebagai, diakui sebagai pahlawan nasional, dicatat oleh langit. Sayyidul Berzaman sudah dicatat oleh langit sebagai Khalifah Tijani, sebagai wali Allah. Dan kita berbahagia duduk dan kuliah di sekolah tinggi agama Islam yang didasarkan pada jejak langkah kewalian Sayyidina kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Anda berkah, meskipun jurusannya baru 4 orang 3 orang, insya Allah akan menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Di antaranya ketua STIS saja sekarang dipermudah, mau sebentar lagi doktor, promotornya saya. Itu salah satu indikator barokahnya Sayyidina itu kan. Kalau kamu itu kan mungkin cepat ya dokternya, karena memang itulah salah satu barokahnya kita menjelaskan tentang wali Allah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah kadang-kadang Sayyidina suka tersenyum. Kalau sudah dibicarakan sudah tersenyum. Saya pernah menguji bimbingan Seikian, yaitu Pak Dadang, Pajar, menguji tentang Haqiqatul Muhammadiyah. Enjing-enjingna wongina Sayyidina Berzaman tersenyum. Senyum teh nyarios, senyum Kasim Kuring. Itu Sayyidina Berzaman. Jadi jangan dianggap bahwa wali Allah itu tidak melihat kita dan tidak membimbing kita. Yang namanya Sayyidina kita membimbing juga kita semuanya, maka jangan lupalah kita berhadarat kepadanya. Sebelum saya masuk Tijani, saya ada senantiasa berhadarat, padahal saya adalah gaul yang Persis Muhammadiyah, dan saya berhadarat kepada beliau, dan aneh juga akhirnya saya terbawa menjadi Tijaniyah, gitu kan? Iya, saya tidak pernah aktif di NU. Saya tidak pernah aktif di NU, tetapi saya adalah murid berdikai NU. Ya memang keluarga saya ke NU, ya kan? Ya kan? Maceng segala macam, itu kan saya belajar ngaji jurumiyah, sapirun najah, kalamun labdun, mafidun kastakim, wasun wafilun sumaharpunil kalim. Saya gurunya, saya hafal itu. Ya, ya. Mantik saya belajar, semua belajar itu. Jadi aneh-aneh juga, memang turunan kiai itu pada aneh-aneh juga hari ini juga ya. Jadi itulah saya, dengan berkatnya beliau saya ditunjukkan, dan saya akan insya Allah suatu saat akan berbicara di payunan para mukodam, para khalifah,
insya Allah kumaha kedudukanna Syekh kita Syekh Ikian Badu Zaman. Betul Syekh Ikian teh Pak Ikian katingali kitu betul ji ti tapi teh guru ente tong aneh-aneh bener bapak ente tapi guru ente yang sudah makomnya berbeda. Saya akan berbicara nanti kapan-kapan karena saya insya Allah saya akan berbicara. Jadi ulah dianggap betul itu teh gitu betul seperti kurang kadang-kadang seksa cek inu koto Ali anjeun teh moal bisa ningali Umar Kangjeng Nabi anjeun Muhammad hatta Abu Qutofah nah sabab di balik basariana Nabi Muhammad ada al haqiqatul Muhammadiyah nya kitu doi dina balikna Seikian Pak Ikian Mang Ikian Wa Ikian ada sesuatu yang tidak diketahui Anda semuanya dan perlulah minta barokah kepadanya insyaallah. Tapi saya jadi pejabat kanjeng dan nyukeun barokah insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Mangga fatakullahu mastatatum billah fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.